Assalamualaikum, bersama saya Slamet Riyadi. Kita akan membahas chapter 3 tentang data pre-processing dari buku Data Mining, Concept and Techniques karya Jiawei et al. Outline dari chapter ini adalah overview, data cleaning, data integration, data reduction, data transformation and discretization, dan summary. Kita akan memulai outline yang pertama, yaitu data pre-processing and overview. Data pre-processing diperlukan karena kita memerlukan data yang berkualitas. Apa saja aspek data yang berkualitas? Ukuran data berkualitas adalah multidimensi. Dari aspek akurasi, benar atau salah, akurat atau tidak. Kelengkapan data, apakah ada data yang tidak tercatat, tidak available. Konsistensi, beberapa data bisa diubah, beberapa data yang lain tidak bisa. Timeline, apakah data sudah terupdate mengikuti waktu? Kepercayaan, seberapa dipercaya bahwa data adalah benar? Interpretability, seberapa mudah data bisa difahami? Tas utama dalam data pre-processing adalah data cleaning, membersihkan nilai yang hilang, menghaluskan data yang bernoise, mengidentifikasi dan menghilangkan outlier, dan mengatasi data yang inkonsisten. Yang kedua, data integration. Bila data berasal dari beberapa sumber, maka diperlukan integrasi beberapa database, data cubes, atau file. Yang ketiga adalah data reduction, yaitu pengurangan data yang dilakukan dalam hal dimensi, banyaknya data, atau kompresi data. Dan yang terakhir adalah data transformation dan data discretization yang berupa normalisasi. Kita masuk ke major task yang pertama, yaitu data cleaning. Dalam kenyataan, data sangat mungkin kotor, tidak bersih, atau salah sebagai akibat dari kesalahan peralatan, manusia atau komputer, atau kesalahan ketika transmisi. Beberapa bentuk kesalahan data adalah incomplete atau tidak lengkap, nilai tidak lengkap atau kosong, atau hanya agregat data sehingga tidak rinci. Noisy, mengandung noise, error, atau outliers. Misalnya, ada atribut salary atau gaji, tapi nilainya negatif. Tidak konsisten. Misalnya, atribut tanggal lahir menggunakan format angka, tanggal, bulan, tahun, masing-masing 2 digit. Tapi data lain menggunakan format tanggal, dash bulan, dash tahun. Intentional. Misalnya, ada kasus tanggal lahir semua orang 1 Januari. Bagaimana cara menghandle data yang hilang? Bisa dengan mengabaikannya, bisa juga dengan mengisinya secara manual bila memungkinkan. Bagaimana menghandle data yang noisy? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Dengan binding, artinya beberapa data dikelompokkan dalam bin atau kelompok, kemudian dihaluskan dengan nilai rata-rata atau median atau parameter lainnya. Dengan regresi, yaitu menghaluskan data dengan fungsi regresi, atau dengan clustering, yaitu mencari atau menghilangkan outlier. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu data integration. Data integration adalah menggabungkan data dari berbagai sumber. Tantangannya adalah satu objek yang sama direpresentasikan oleh data yang berbeda. Misalnya, nama Slamet Riyadi sebenarnya sama orang dengan Slamet Haryadi.
Atau berat suatu benda di mana satu data menggunakan satuan kilogram dan data yang lain menggunakan satuan gram. Bagaimana menghandle redundancy dalam data integration? Caranya adalah mendeteksi redundancy tersebut dengan analisis korelasi atau kovarian. Analisis korelasi dilakukan dengan chi-square test dengan rumus sebagai berikut. Semakin besar nilai chi-square, dua data yang diuji semakin berhubungan dekat. Analisis lain yang dapat digunakan untuk melihat hubungan antar data adalah analisis koefisien korelasi dengan rumus seperti yang ditampilkan. Semakin tinggi nilai korelasi, semakin erat hubungan antar dua data tersebut. Kita pernah mempelajari interpretasi plot seperti ini. Korelasi bernilai negatif, artinya semakin besar nilai X, nilai Y akan menurun. Sebaliknya, korelasi bernilai positif, artinya semakin besar nilai X, semakin besar pula nilai Y. Korelasi kuat jika nilai mendekati -1 atau 1, dan semakin lemah atau tidak berkorelasi apabila nilai bernilai 0 atau mendekati 0.